warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Mani Yuniar Estos, MKes, selaku dosen pengangku mata kuliah Perencanaan dan Evaluasi Kesehatan. Perkenalkan, kami dari kelompok keempat yang beranggotakan Rahmat Bahnan, Nur Hidayat, Selvin Duyanti saya sendiri, Siti Dayanti Putri, dan Maude Suryani. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Dasar Demografi dan Epidemiologi Perencanaan Kesehatan. Adapun pokok pembahasan kami yang pertama yaitu pengertian dasar demografi, sejarah singkat dan perkembangan demografi, ruang lingkup demografi, pengertian epidemiologi, ruang lingkup epidemiologi pelayanan kesehatan, tujuan epidemiologi, sejarah perkembangan epidemiologi, sumber-sumber dan kesalahan data penduduk. Langsung saja saya persilakan kepada pemateri pertama. Demografi dari segi kata merupakan istilah yang berasal dari dua kata Yunani yaitu demos yang berarti rakyat atau penduduk dan grafin yang berarti menggambarkan atau menulis. Oleh karena itu, demografi dapat diartikan sebagai tulisan atau gambaran tentang penduduk. Sejarah singkat ilmu demografi sangat bermanfaat. Untuk yang pertama, mempelajari kualitas komposisi dan distribusi penduduk dalam suatu daerah tertentu tentang perubahan-perubahannya. Yang kedua, menjelaskan pertumbuhan masa lampau dan mengestimasi pertumbuhan penduduk pada masa mendatang. Yang ketiga, mengembangkan hubungan sebab akibat antara perkembangan penduduk dan bermacam-macam aspek pembangunan sosial, ekonomi, budaya, politik, lingkungan, dan keamanan. Yang keempat, mempelajari dan mengantisipasi kemungkinan konsekuensi pertumbuhan penduduk pada masa mendatang. Singkat dan perkembangan demografi. Menurut sejarahnya, upaya-upaya untuk pencatatan statistik kependudukan sudah dilakukan sejak abad beradab-adab yang lalu, meskipun dilakukan dalam ruang lingkup yang kecil dan digunakan secara terbatas. Seorang warga negara Inggris dikenal sebagai pelopor dalam bidang pencatatan statistik kependudukan. Bukunya yang berjudul Natural Political Observation Census in Evolving Index and Multiples of Mortality. Sebagian besar berisi analisis mortalitas dan selebihnya mengenai fertilitas, migrasi, kerumahan, data keluarga, perbedaan antara kota dan negara, dan jumlah penduduk laki-laki yang berada pada kelompok umur militer. Data yang digunakan dalam analisis kematian dan kelahiran tersebut bersumber dari catatan kematian yang atau Bill of Mortality yang diterbitkan secara berkala oleh petugas gereja setiap minggu. Dari hasil penelitiannya itu, Brown mencetuskan hukum pertumbuhan penduduk. Lanjut, Brown menyarankan agar penelitian yang menyangkut penduduk lebih menekankan aspek komposisi penduduk menurut jenis kelamin, negara, umur, agama, dan sebagainya. Keistimewaan dari penduduk yang digunakan oleh Brown adalah kehati-hatiannya yang dibisanya dalam pengumpulan data. Apabila informasi yang ada didasarkan terlalu sedikit, maka Brown mengambil sampel yang dilakukan estimasi. Ia melakukan penelitian empiris terhadap jumlah dan perkembangan penduduk global pada masa itu. Baik, sebelumnya kepada Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri selanjutnya. 3. Ruang lingkup demografi. Ilmu demografi sendiri sebetulnya terbagi menjadi dua, yaitu demografi formal atau murni dan studi kependudukan. Adople Raundi 1945 menyarankan perbedaan pada istilah demografi murni dan studi kependudukan. Demografi murni atau pure demografi merupakan ilmu yang menghasilkan berbagai teknik-teknik pengukuran indikator kependudukan.
Demografi formal biasanya merupakan ahli matematika atau statistika yang menghitung variabel demografi secara matematis. Hauser Philip M. Duncan 1959 mengatakan bahwa demografi merupakan analisa statistik terhadap jumlah, distribusi, komposisi, serta komponen-komponen perubahannya, sedangkan studi kependudukan lebih mempersoalkan hubungan-hubungan antara variabel demografi dan variabel sistem lainnya. Mantra 2015 mengatakan bahwa demografi tidak mempelajari penduduk sebagai individu, tetapi penduduk sebagai suatu kumpulan. Lebih lanjut, Kameyer 1971 mempertegas perbedaan antara demografi formal dengan studi kependudukan berdasarkan variabel pengaruh dan variabel terpengaruh, di mana jika variabel pengaruh dan variabel terpengaruh kedua-duanya terdiri dari variabel demografi, maka studi tersebut dikategorikan demografi murni atau demografi formal. Jika salah satunya variabelnya adalah non-demografi, maka kajian tersebut adalah studi kependudukan. Contoh analisis demografi formal dan studi kependudukan. Yang pertama, demografi formal, komposisi umur penduduk di suatu daerah dapat mempengaruhi tingkat kelahiran di daerah tersebut, misalnya penduduk perempuan. Dua, studi kependudukan tipe pertama, hubungan antar variabel dalam studi kependudukan tipe 1 ini adalah variabel independen berasal dari variabel non-demografis dan variabel dependen adalah variabel demografis. Contoh variabel sosial yaitu pendidikan, terutama pendidikan perempuan, akan mempengaruhi tingkat fertilitas dari perempuan yang bersangkutan. Yang terakhir, studi kependudukan tipe 2. Pada studi ini, variabel demografis mempengaruhi variabel non-demografis. Sebagai contoh, tingkat kelahiran di suatu daerah dapat mempengaruhi kebutuhan pangan di daerah yang bersangkutan. 4. Pengertian epidemiologi. Epidemiologi secara terminologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari 3 kata, yaitu epi atau di atas atau di antara atau yang di antara, demos atau populasi, orang, masyarakat, dan logos ilmu. Berdasarkan arti secara harfiah tersebut dapat dikatakan epidemiologi merupakan ilmu yang mempelajari suatu penyakit yang ada di antara masyarakat atau populasi. Epidemiologi merupakan salah satu ilmu yang digunakan dalam mencari penyebab penyakit. Dewasa ini, epidemiologi selain sebagai ilmu dalam mencari penyebab suatu penyakit, juga digunakan dalam pemilihan upaya pencegahan penyakit. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri selanjutnya. 5. Ruang lingkup epidemiologi. Ruang lingkup epidemiologi merupakan ilmu yang tidak hanya penting bagi ilmu kesehatan, tetapi juga erat hubungannya dengan disiplin ilmu lainnya, sehingga tidak jarang epidemiologi dikembangkan pada berbagai bidang. Pertama, epidemiologi penyakit menular. Kedua, epidemiologi penyakit tidak menular. 3. Epidemiologi penyakit klinik. 4. Epidemiologi kependudukan. 5. Epidemiologi pengelolaan pelayanan kesehatan. 6. Epidemiologi lingkungan. 7. Epidemiologi kesehatan kerja. 8. Epidemiologi kesehatan jiwa. Yang lanjut yang ke-8, yang ke-9 epidemiologi gizi. 10. Epidemiologi perilaku. 11. Epidemiologi molekular. 12. Epidemiologi genetik. 13. Farmakoepidemiologi. Dan ke-14 epidemiologi reproduksi. Lanjut tujuan epidemiologi. Yang pertama, mengidentifikasi penyebab dan faktor risiko. Kedua, mengidentifikasi beban penyakit pada populasi. Yang ketiga, mengetahui perjalanan alamiah penyakit dan prognosisnya. Yang keempat, mengevaluasi efektivitas intervensi. Yang kelima, memberikan bukti ilmiah dalam menyusun kebijakan kesehatan masyarakat. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri selanjutnya. Baik, ketujuh, sejarah perkembangan epidemiologi. Epidemiologi dewasa ini merupakan suatu ilmu yang relatif berbanding dengan berbagai disiplin ilmu lainnya. Namun demikian, sejarah epidemiologi tidak dapat dipisahkan dengan masa di mana manusia mulai mengenal penyakit menular. Pada saat itu, pemahaman tentang sumber dan penyebab penyakit masih dianggap berasal dari kekuatan gaib dan roh jahat. Tetapi cukup banyak usaha pada zaman Mekah
yang dapat dianggap sebagai usaha untuk melawan epidemi. Umpamanya, pada kira-kira 1000 tahun sebelum Masehi, telah dikenal bentuk variolasi di Cina dan di India untuk melawan penyakit variola atau cacar. Sedangkan orang India pada saat itu juga telah mengenal bahwa penyakit pes erat hubungannya dengan tifus, sedangkan kusta telah diketahui mempunyai hubungan erat dengan kepadatan penduduk. 8. Sumber-sumber dan kesamaan data penduduk. Pertama, sensus penduduk. Sensus penduduk merupakan suatu proses keseluruhan dari pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan penilaian data penduduk yang menyangkut antara lain ciri-ciri demografi, sosial ekonomi, dan lingkungan hidup. Yang kedua, registrasi penduduk. Sistem ini telah dikenal sejak lama, yaitu satu pengumpulan data mengenai peristiwa-peristiwa penting yang terjadi dalam masyarakat seperti kelahiran, kematian, perkawinan, adopsi, migrasi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, survei penduduk. Bila sensus meliputi seluruh penduduk, maka survei hanya mengambil sampel dari seluruh populasi saja. Baik, saya kembali kepada penjelasan. Itulah hasil pemaparan materi dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.